Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami lebih baiknya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Harnesta Brubinem dengan NIM 2024 11. Perkenalkan, nama saya Anju Mangiring Tuasialo dengan NIM 2024111007. Perkenalkan, nama saya Putri Angela Tagultom dengan NIM 2024111039. Perkenalkan, nama saya Stinky Semorang dengan NIM 204111011. Perkenalkan, nama saya Rotua Marito Semorangkir dengan NIM 2024111003. Perkenalkan, nama saya Friska Sinulingga dengan NIM 20241102. Demikian perkenalan kami. Kami akan memulai presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang uji kekerasan mekanik. Pertama dulu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teknik mekanik karena telah memberikan tugas ini kepada kami. Di sini, sebelum kami mempresentasikan tentang materi kami, saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok ini. Yang pertama yaitu Stinky Semorang, yang kedua yaitu Anju Manggiring Sihalowo, yang ketiga yaitu Friska Noveria Sinulingga, yang keempat yaitu Putri Angelita Gultom, yang kelima yaitu Rotua Marito Simorangkir, yang keenam yaitu Harnesta Kinum. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kekerasan. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang uji kekerasan, saya akan menjelaskan apa itu pengertian uji kekerasan. Uji kekerasan adalah salah satu sifat mekanik dari suatu material, di mana uji kekerasan itu dibagi atas 4 jenis. Yang pertama yaitu uji Brinell, yang kedua yaitu uji Rockville, yang ketiga yaitu Vickers, dan yang keempat yaitu Knopf. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kekerasan. Uji kekerasan adalah sebuah pengujian kekerasan terhadap suatu bahan, yang dimana sebuah bola baja berdiameter tertentu diletakkan di atas bahan yang sedang diuji, lalu dikenakan suatu beban. Hasil dari pengujian ini adalah bilangan kekerasan Brinell, yang tergantung besarnya jejak yang terbentuk pada bahan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah uji kekerasan Brinell. Sejarah uji kekerasan Brinell diajukan oleh J.A. Brinell pada tahun 1900. Ini merupakan uji kekerasan lengkukan yang pertama kali banyak digunakan serta disusun pembuatannya. Uji kekerasan ini berupa pembentukan lengkukan pada permukaan logam memakai bola baja yang dikeraskan yang ditekan dengan beban tertentu. Beban diterapkan selama waktu tertentu, biasanya 30 detik, dan diameter lekukan diukur dengan mikroskop. Setelah beban tersebut dihilangkan, permukaan yang akan dibuat lekukan harus relatif halus, rata, dan bersih dari debu dan kerak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai prinsip dasar uji Brinell. Uji kekerasan Brinell menggunakan beban dengan sebesar 500 dan 3000 kgf, dengan rentang waktu pengujian dari 10 hingga 30 detik, menggunakan bola karbida berdiameter 5 atau 10 mm. Gaya tekan yang lebih rendah dengan bola identor berdiameter lebih kecil. Kadang-kadang digunakan untuk pengujian yang lebih spesifik. Metode kekerasan Brinell.
Bagian-bagian utama dalam peralatan uji kekerasan Brinell. Yang pertama, induktor. Yang kedua, anvil. Yang ketiga, mikroskop. Yang keempat, F-ting. Yang kelima, screw. Dan yang keenam, hand wheel. Rumus-rumus perhitungan. BHN sama dengan 2F per buka kurung 3,14 D besar dikali buka kurung D kurang buka kurung D kuadrat min D kecil kuadrat tutup kurung pangkat 1/2, di mana BHN sama dengan bilangan kekerasan Brinell, D besar sama dengan diameter induktor dalam milimeter atau mm, D kecil sama dengan diameter jejak identasi dalam milimeter, F sama dengan beban, gaya dalam tekanan kilogram atau kg. Baiklah, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang keuntungan dan kekurangan. Keuntungan Brinell yang pertama dapat digunakan untuk menguji material yang tidak homogen. Yang kedua, permukaan benda tidak perlu sehalus mungkin. Yang ketiga, ukuran jejak relatif besar. Kekurangan Brinell yang pertama itu adalah perlu ketelitian untuk mengukur jejak. Yang kedua, proses pengujian lama. Dan yang ketiga, tidak dapat menguji bahan yang tipis. Kita ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang Rockwell. Rockwell. Uji kekerasan Rockwell merupakan metode pengujian untuk mencari nilai kekerasan logam atau polimer. Pengujian ini menggunakan bola atau kerucut yang berfungsi untuk menekan benda uji sehingga meninggalkan bekas berupa lekukan atau identasi. Sejarah Rockwell. Pengujian Rockwell mirip dengan pengujian Brinell, yaitu angka kekerasan yang diperoleh merupakan fungsi derajat identasi. Beban dan indentor yang digunakan bervariasi tergantung pada kondisi pengujian. Berbeda dengan pengujian Brinell, indentor dan beban yang digunakan lebih kecil, sehingga menghasilkan identasi yang lebih kecil dan lebih halus. Banyak yang digunakan di industri karena prosedurnya lebih cepat. Indentor atau penetrator dapat berupa bola baja atau kerucut intan dengan ujung yang agak membulat atau biasa disebut dengan brale. Diameter bola baja umumnya 1/16 inci, tetapi terdapat juga indentor dengan diameter lebih besar, yaitu 1/8, 1/4, atau 1/2 inci untuk bahan-bahan yang lunak. Pengujian yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan beban minor 10 kg, dan kemudian beban mayor diaplikasikan. Beban mayor biasanya 60 atau 100 kg untuk indentor bola baja, dan 150 kg untuk indentor brale. Meskipun demikian, banyak digunakan beban dan indentor sesuai kondisi pengujian. Karena pada pengujian Rockwell, angka kekerasan yang ditunjukkan merupakan kombinasi antara beban dan indentor yang dipakai. Maka perlu diberikan awalan huruf pada angka kekerasan yang menunjukkan kombinasi beban dan penumbuk tertentu untuk skala beban yang digunakan. Kita ke slide selanjutnya, itu tentang rumus Rockwell. Rumus Rockwell itu adalah HR besar sama dengan E besar dikurang E kecil. Keterangannya, HR besar ini adalah nilai kekerasan Rockwell. E besar adalah konstanta atau tergantung dari bentuk indentor, dan E kecil adalah jarak antara kondisi 1 dan kondisi 2 dibagi dengan 0,002 mm. Metode pengujian Rockwell. Mula-mula indentor diberikan beban minor sebesar 10 kg untuk menempatkan benda uji atau kondisi 1, kemudian dilanjutkan dengan pemberian beban mayor atau kondisi 2. Dengan secara otomatis, kedalaman lekukan akan terekam oleh gage penunjuk yang menyatakan angka kekerasan. Indentor yang digunakan biasanya berupa kucut intan 120 derajat dengan puncak yang hampir bulat, yang biasa disebut dengan penumbuk brale. Serta bola baja berdiameter 1/16 inci dan 1/8 inci. Beban mayor yang digunakan adalah 60, 100, dan 150 kg, tergantung dari jenis material yang akan diuji. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, dan saya akan presentasikan tugas saya yang berjudul Uji Kekerasan Vickers. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang uji kekerasan Vickers. Uji kekerasan Vickers dikembangkan pada tahun 1921 oleh Robert L. Smith dan George Sandel di Vickers Ltd sebagai alternatif metode Brinell
untuk mengukur kekerasan bahan. Vickers uji sering lebih mudah digunakan daripada tes kekerasan lainnya karena perhitungan yang diperlukan adalah independen dari ukuran indentor, dan kemudian indentor dapat digunakan untuk semua bahan terlepas dari kekerasan. Selanjutnya, prinsip dasarnya, karena dengan semua tindakan umum kekerasan adalah untuk mengamati kemampuan materi mempertanyakan untuk melawan deformasi plastik dari sumber standar. Vickers test dapat digunakan untuk semua logam dan memiliki salah satu skala terluas di antara tes kekerasan. Unit kekerasan yang diberikan oleh tes ini dikenal sebagai piramida number atau HV atau berlian piramida kekerasan atau DPH. Jumlah kekerasan dapat dikonversi menjadi unit Pascal, tetapi tidak harus bingung dengan tekanan yang juga memiliki unit Pascal. Jumlah kekerasan ditentukan oleh beban di atas area permukaan lekukan dan bukan daerah yang normal untuk gaya, dan karena itu tidak tekanan. Selanjutnya, mengenal metode Vickers sebagai pengujian keras. Metode Vickers sebagai pengujian keras ini dilaksanakan dengan cara menekan material atau spesimen uji dengan indentor intan dengan bentuk piramida dengan alas segi 4 dan besar sudut dari permukaan yang berhadapan 136 derajat. Penekanan dengan indentor akan menghasilkan suatu jejak atau lekukan pada permukaan material uji. Untuk mengetahui nilai dari kekerasan material uji, maka diagonal rata-rata dari jejak tersebut harus diulur terlebih dahulu dengan memakai mikroskop. Angka kekerasan Vickers didapatkan dengan membagi besar beban uji yang akan digunakan dengan luas permukaan jejak. Jika D adalah diagonal rata-rata dari jejak, maka luas permukaan jejak. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rumus uji kekerasan Vickers. Rumus uji kekerasan Vickers yaitu HV sama dengan 1,854 dikali F per D, di mana HV adalah hardness Vickers, F adalah beban yang diterapkan, D adalah panjang diagonal. Selanjutnya, standar metode pengujian Vickers. Standar pengujian kekerasan dengan metode Vickers secara lengkap diuraikan di dalam standar-standar di bawah ini. ASTM, yaitu metode standar pengujian kekerasan Vickers untuk material logam. ASTM E384, yaitu metode pengujian standar kekerasan mikro pada material. ISO 65071, yaitu bahan logam pengujian kekerasan Vickers bagian 1 metode pengujian. ISO 65072, yaitu bahan logam pengujian kekerasan Vickers bagian 2 verifikasi dan kalibrasi mesin uji. ISO 65073, yaitu bahan logam pengujian kekerasan Vickers bagian 3 kalibrasi balok referensi. ISO 65074, yaitu bahan logam pengujian kekerasan Vickers bagian 4 tabel nilai kekerasan. Selanjutnya, penulisan angka dalam metode kekerasan Vickers. Cara penulisan kekerasan dalam metode Vickers ini biasanya ditulis dalam bentuk angka yang akan diikuti dengan huruf HV atau hardness Vickers dan besarnya beban uji. Contohnya, 186 HV 30, yang artinya angka kekerasan material yang akan diuji adalah 186, beban uji yang dipakai adalah 30 kg, dan lamanya waktu penerapan beban atau dwell time sekitar 10-15 detik. Bila waktu penerapan beban tidak terletak di antara 10-15 detik, maka waktu penerapan beban ujinya harus dicantumkan. Misalnya 472 HV 50 per 20. Artinya, angka kekerasan material uji adalah 472, besar beban uji yang diterapkan 50 kg, dan lamanya waktu penerapan beban adalah 20 detik. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji kekerasan knop.
Uji Knop merupakan metode untuk mengetahui nilai kekerasan bahan dengan indenter berbentuk piramida. Indenter Knop memiliki panjang diagonal yang berbeda antara diagonal satu dengan diagonal lainnya. Perbedaan panjang diagonal tersebut sangat ekstrim, di mana diagonal yang lebih panjang digunakan untuk menentukan nilai kekerasan knop atau HK. Biasanya indenter piramida yang digunakan berbahan intan. Indenter tersebut digunakan untuk menekan benda uji hingga terbentuk indentasi atau lekukan. Sejarah knop. Sekitar tahun 1900, Martins mengusulkan definisi berikut untuk pengujian kekerasan. Kekerasan adalah ketahanan suatu benda terhadap indentasi oleh benda lain atau yang lebih keras. Definisi yang sederhana namun tepat ini telah mengambil tempatnya di lingkungan teknis. Dan sama validnya saat ini seperti dulu. Kekerasan teknis adalah karakteristik mekanis yang digunakan untuk menggambarkan suatu material atau keadaan suatu material. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adalah rumus Knop. Diketahui bahwa HK sama dengan P per CP L², di mana HK adalah angka kekerasan Knop, F adalah beban, dan L adalah panjang dari interdor. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar. Kekerasan merupakan nilai atau parameter yang ada pada setiap material logam. Untuk mengetahuinya, dibutuhkan pengujian kekerasan yang sudah digunakan lebih dari 250 tahun dalam berbagai perubahan bentuk. Selanjutnya, informasi hasil pengujian sangat bermanfaat untuk analisa dan quality control dalam berbagai bidang industri seperti manufaktur, aerospace, otomotif, dan lainnya. Dengan menentukan sifat material dapat memberikan info berharga untuk mengukur daya tahan, kekuatan, dan fleksibilitas untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab knop tidak aturan atau tidak berakurat. Yang pertama adalah supaya hasil identasi baik, pastikan permukaan bahan uji dipoles terlebih dahulu agar halus. Lalu, pilihlah beban yang akan menggunakan indentasi panjang diagonal lebih dari 20 mikrometer. Hal itu karena indentasi yang kecil cenderung sulit untuk diukur secara akurat. Lalu perhatikan jarak antara kedua indentasi, di mana jarak minimal sebesar 3 kali panjang diagonal indentasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan uji dan kekerasan knop. Yang pertama adalah permukaan benda uji harus dipoles agar rata dan halus. Kemudian gunakanlah beban sebesar mungkin untuk menghindari lekukan yang terlalu kecil. Panjangnya seminimal 20 mikrometer. Panjang diagonal di bawah 20 mikrometer akan sulit untuk diukur secara akurat. Lalu, beban yang digunakan sebesar 1 gram sampai 1000 gram, tergantung apa yang mau diinginkan. Baru, waktu indentasi sekitar 10-15 detik. Lalu tebal bahan uji minimal ASTM yaitu sekitar 10 kali kedalaman indentasi, sedangkan dalam menurut ISO yaitu 1/3 kali diagonal indentasi yang panjang. Lalu, jarak antara kedua lakukan jangan terlalu dekat. Pastikan tidak ada defleksi antara benda uji ketika dilakukan. Lalu jangan lupa menggunakan kalibrasi alat uji knop yang akan digunakan. Lalu periksa semua kondisi mikroskop yang digunakan untuk mengukur lekukan. Sekian saja presentasi kami pada hari ini. Lebih kurangnya kami minta maaf. Saya tutup dengan selamat siang. Demikian hasil presentasi kami ucapkan Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.